Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wahyu Kekal berupa renungan firman Allah yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Lerosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 28 Mei 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristen Pasundan dengan judul Transformasi Spiritual. Didasarkan pada kitab 2 Tawarikh pasal 34 ayat 20 sampai ayat 33. Dan nas yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah 2 Tawarikh pasal 34 ayat 33b. Dan sebelum membaca bagian ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan indah pada hari ini boleh kembali Engkau berikan bagi kami untuk boleh merenungkan firman Allah. Tuntun kami dengan Roh Kudus, supaya dengan demikian kami dapat mengerti yang kami baca dan dengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan 2 Tawarikh 34 ayat 33b, demikian firman Allah. Sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpan dari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sahabat, tak akan ada perubahan sosial jika tidak ada perubahan personal. Sebab kehidupan sosial adalah jalinan dari relasi-relasi personal dalam hidup bermasyarakat. Setiap orang hidup dan bertumbuh di dalam keluarga sebagai unit kehidupan sosial yang terkecil. Jika keluarga baik dan sejahtera, maka masyarakat juga akan baik dan sejahtera. Dalam masa kepemimpinan Yosia sebagai Raja Yehuda, ia mendapatkan pencerahan tentang pentingnya transformasi spiritual sebagai basis atau landasan bagi perubahan sosial dari kerajaan yang ia pimpin. Transformasi spiritual itu dia mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan personal. Yehuda dan Israel sudah lama meninggalkan Tuhan. Taurat yang diberikan Musa tidak lagi menjadi kompas dan kekuatan spiritual mereka dalam hidup bermasyarakat. Karenanya iman mereka terpuruk, mental mereka bobrok, kehidupan sosial berantakan. Ketika memutuskan untuk membangun ulang bait Allah, Yosia menemukan Taurat. Kepadanya disampaikan bahwa kunci bagi perubahan itu adalah saat Yehuda kembali menghidupi Taurat. Dan itulah yang dilakukan Yosia. Iman dan Taurat dijadikan nadi transformasi. Sahabat, dalam situasi sosial sekarang ini kita membutuhkan kode moral yang lahir dari kesadaran spiritual. Iman adalah jalan yang membawa kita pada kesadaran moral dan transformasi spiritual personal yang merupakan modal utama transformasi sosial. Kita harus mulai membangun kesadaran itu dari keluarga. Jika keluarga baik, maka masyarakat akan baik. Jadi, hidupkanlah iman dan firman Allah sebagai kekuatan transformasi spiritual dan sosial. Sabar, sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada hari ini, ada sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Menurut Anda, mengapa tindakan korupsi terus subur di negeri kita padahal kehidupan keagamaan tampak begitu semarak di mana-mana? Respons Anda atau refleksi Anda silakan tuliskan di kolom komentar. Jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doanya kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau kembali mengingatkan kami pentingnya landasan iman di dalam melakukan perubahan baik personal maupun sosial. Dan jadikan kami sebagai teladan-teladan dari perubahan-perubahan itu
dengan ketaatan pada firman Allah, dengan menjadikan firman Allah sebagai panduan di dalam memutuskan, mengatakan, melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, tuntun terus kami dalam hidup ini oleh firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Demikian saudara renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.